bahagia. Kita berhasil mengusung calon gubernur DKI Jakarta dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Suswono, rawon, genius, rawon, 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 rawon. Setelah berbulan-bulan kita bersusah payah manuver politik, strategi, meeting, kita berhasil membuat koalisi partai terbesar dan terhebat di Indonesia. Yes, koalisi Indonesia Maju plus Kimplas. Kimplas, 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 Kimplas. Tuh. Kan Kimplas ada 12 partai. Ya. Tadi sorakannya cuma kayak 11 partai. Lah satu lagi mana? Gora. Kim, lihat saya bawa apa Pak Kim di sini. Saya bawa kabar gembira. Putusan MK kita diterima. Yang penting ini Kaisang Gibran udah lewat. Kan Anwar Usman udah nggak tuh. Putusan yang mana? Pak Kim, Pak. Sini Pak. Ini rencana rahasia kita yang kita ajuin di bulan Mei kemarin. Gara-gara putusan MK ini, kita nggak butuh koalisi-koalisi. Asal punya suara di atas 7,5% di DPRD, bisa majuin calon gubernur sama wakil gubernur sendiri. Mereka siapa? Mereka koalisi kita. Nggak koalisi. Lu baca grup WhatsApp nggak sih? Gue capek-capek bikin grup WhatsApp, lu gak baca? Lihat deh! Setelah berbulan-bulan capek berstrategi dan meeting, PKS Pilpres 2024, mereka menghina-hina gue, mereka bikin gue marah, dan gue berhasil mereka capek-capek bikin ngomong ini. Say it! Saya cinta Jokowi. Mereka ngomong kayak gitu. PKB! Di Pilpres kemarin sampai kanan sampai kiri. Sampai kanan sampai kiri. Akhirnya gue masih menyelamat mereka masuk ke Kimplas. Anak emas mereka berhasil kita bikin manuver sehingga mereka nggak dukung Anies Baswedan. Mengkhianati Anies. Dan lu dengan gobloknya membuat keputusan MK. Sekarang jalan kita udah nggak mulus lagi. Bego. Kita capek-capek ini. Biar RK Suswono maju. Sekarang mereka ada kesempatan. Itu siapa sih bisik banget? Saya buka pintunya, buka pintunya. Makasih pintu kesempatannya. Permisi, banteng menyeruduk. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024, maka di Jakarta untuk mengusung calon di Pilkada 2024, partai politik cukup memperoleh suara sebesar 7,5% di pemilu DPRD terakhir untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta. Artinya, PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada Jakarta tahun ini. Nah, maka akan ada setidaknya 8 partai ya yang bisa mengusung paslon di Pilkada 2024 apabila merujuk pada putusan MK nomor 60 ya tahun 2024. Basisnya adalah angka ambang batas 7,5% dari perolehan suara pemilu DPRD provinsi. Nah, sama dengan besaran persentase ambang batas pencalonan perseorangan di Pilkada Jakarta 2024. Mahkamah Konstitusi dibilang bangkit oleh netizen ya, selamatkan demokrasi Indonesia yang coba dirusak. Oleh siapa? Oleh rezim yang gagal kunci langkah Anies Baswedan dan PDI Perjuangan di Jakarta, kata warganet begitu. Kemudian, oleh siapa lagi? Oleh si bungsu yang gagal maju pilkada karena belum cukup umur, katanya. Kurang 3 bulan lagi, Kaisang Pangarep akan bisa ya diikut sertakan dalam pilkada serentak 2024. Tapi
Kabarnya hari ini ya teman-teman, DPR gerak cepat akan melakukan 3 kali sidang ya untuk membahas keputusan MK ini gitu. Nah, padahal kata teman-teman bahwa ini sudah final kalau sudah MK yang memutuskan. Mahkamah Konstitusi dan berlaku sejak kemarin gitu. Jadi barangkali ada instruksi dari orang yang maha dahsyat, kekuatannya maha dahsyat dan apa namanya, sehingga DPR yang mestinya tidak perlu gegabah kemudian menggelar rapat dadakan hari ini ya kan, akhirnya harus tunduk patuh kepada kekuatan yang maha dahsyat tersebut untuk melakukan sidang dadakan untuk membahas apa namanya, ya salah satunya barangkali membahas aturan Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi yang merubah ya putusan awal kemarin sebelumnya gitu. Nah, teman-teman semuanya, anggota Komisi 6 DPR RI menyebutkan bahwa ada undangan dari Badan Legislasi DPR ya, yang mengundang untuk membahas terkait revisi Undang-Undang Pilkada, terkhusus terkait threshold ya, bagi partai yang ingin mengusung pasangan calon. Maka ini bikin semuanya menjadi panik tentunya, karena bukan partai sejatinya yang ditakuti oleh rezim, tetapi kata teman-teman gitu yang pro sama Anies Baswedan adalah Anies Baswedan yang ditakutin oleh teman-teman. Kemudian bagaimana dengan Ahok? Ahok jelas kader partai kata teman-teman. Jadi 2017 Ahok dipilih oleh 42% warga Jakarta. Intimidasi dan ancaman tak menyurutkan mereka ya. Kemarin PDI Perjuangan mau mencalonkan Anies karena butuh dukungan PKS, PKB atau Nasdem untuk mengajukan calon. Sekarang PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri di Jakarta dan daerah-daerah lain. Maka Ahok oleh teman-teman dibilang atau dikatakan sedang menyala. Akankah Anies Baswedan seperti yang disampaikan oleh Said Abdullah ya, Bang Said Abdullah, seorang dewan dari Jatim dari Madura ya, sudah memberi kode keras bahwa PDI sedang berusaha semaksimal mungkin untuk melirik Anies Baswedan atau Ahok Basuki Cahayapurnama. Oke, siapa sih sebenarnya yang akan dipilih? Kita lihat beberapa paparan berikut ini dan berikan reaksi secukupnya. Nggak apa-apa, sadis boleh. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. PKS minta maaf ke warga Jakarta, batal dukung Anies Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Kemudian jadi apa namanya ya, ini sisi rasionalitas kita kata PKS gitu. Nah ini mendapatkan ragam reaksi ya, salah satu komentar tegas dari netizen gitu kan. Jadi jangan main-main dengan netizen Indonesia gitu. Kalau main-main, wah ini juga ada komentar bodoh amat gitu. Kemudian ada juga komentar minta maaf ya. Ratusan ojol bentrok adu jotos sama supir angkot tuh ya. 79 tahun merdeka, nyatanya generasi penerus masa depan Indonesia masih terjebak dalam jajahan lingkaran setan keuangan. Jadi, apa benar Indonesia udah merdeka? Cari tahu jawabannya ya. Oke, kita lihat apa komentar berikutnya. Akhirnya sama juga ideologinya. Cuma logo aja yang berbeda, katanya bangke, katanya. Wah, ada gambar PSI sama PKS nih. Jadi ideologinya mereka udah sama, bilangnya netizen begitu gitu. Mau pakai alasan sisi rasional kayak bagaimanapun, pro dinasti itu memuakkan tahu nasib 2029 bisa kayak P3. Sekarang PKS jilat ludah sendiri, padahal udah dapat amanah dari konstituennya untuk perubahan. Selamat buat PKS dan Mardani Alisera, Anda gali kubur sendiri buat 2029. Selamat sekali lagi ya. PD seperti PD di Senayan, Partai Demokrat maksudnya. PKB PKB dan Nasdem mendapat ancaman. Sementara PKS diiming-iming imbalan. Di mana-mana yang namanya menolak imbalan jauh lebih mudah daripada menahan ancaman. Kecuali orang yang lagi nafsu, tanpa ditawari imbalan pun dia ngebet pengen.
Sekarang kesel sama PKS, janji tidak akan pilih PKS di pemilu nanti. Tapi pas pemilu dikasih sembako, iming-iming kesejahteraan, lapangan kerja banyak, sembako murah, dan lain-lain, akhirnya memaafkan lalu memilih PKS kembali. Ya, memang itu realitas yang ada di masyarakat kita. Ya, begitu kata Aditya Yulmi ya. Kalau PKS gagal usung Pak Anies, lalu dia munculkan calon lain, jujur gue gak terlalu kecewa. Malah sekarang gabung ikut ngusung yang didukung Dinasti, yang kemarin dia nyinyirin deh. Waduh ya, kasihan PKS ya. Ini ada come on man, say the word gitu. Aku cinta Jokowi kata. Ayo, ajak semua warga supaya tidak nyoblos Ridwan Kamil. Buktikan bahwa Jakarta tidak bisa dibeli. Wah, ini agak sadis nih. PKS takut kursi DPRD Jakartanya diborong oleh PDIP. Makanya jangan jadi mental pengkhianat dan menjadi partai penjilat. Rencana Allah itu tidak ada yang tahu. Manusia bisa berbuat rencana karena ada kekuasaan. Allah yang punya kehendak atas rencana manusia. Kenapa Anies harus disingkirkan? Ini nih penyebabnya. Gara-gara Anies, semua politisi di Indonesia kelihatan aslinya. Gara-gara Anies, semua tikus politik disandra hanya demi jegal dia. Ya. Gara-gara Anies, pemimpin agamis terbuka topengnya. Tanpa kita sadari, melalui Anies, Tuhan perlihatkan betapa bobrok dan rusaknya Indonesia. Memang gitu. PKS pura-pura apa ya? Orang-orang nggak peduli, mereka nggak dukung Anies, tapi gabung dengan rezim korup politik dinasti Joko Widodo. Itulah masalahnya. Tapi itu hak mereka. Jadi untuk apa minta maaf? Pakai sisi rasionalitas segala. Nggak perlu minta maaf, hati kami sudah tertutup. Semoga PDI Perjuangan menjadi secercah harapan baru untuk Pak Anies dan menjadi parpol idola baru yang menggantikan PKS. Doa masyarakat ya, macam-macam ya. Pengkhianat katanya, ya ada yang komentar tuh. Bukan masalah tentang Aniesnya, tapi banyak yang muak sikap partai yang sekarang jadi penjilatnya Jokowi. Nggak bakal pilih PKS lagi. Wah ini janji Komang nih, Komang janji itu. Ya sisi ambisi kalian gitu. Begitu ya kira-kira. Kemudian akhirnya kumpul juga sekolam ya. Penjilat perusak demokrasi, hak warga Jakarta dikangkangi penguasa Konoha. Jakarta tak perlu pilkada kata Fahri Hamzah. Waduh, situ aja ngomong enak. Masyarakat mah nggak mau begitu. Sisi ketamakan PKS sih ini katanya. Gitu kira-kira. Partai pengkhianat wajib ditenggelamkan. Pendukung dinasti menyesal pemilu pilih PKS. Saya pikir istiqomah tapi terbawa arus. Sorry, saya juga tidak akan pernah ikut pemilu presiden atau kepala daerah karena semua yang nyalon hanya dagang sapi antar partai. Ngedabrus katanya ya, PKS ngedabrus katanya. PKS mending dari awal kalian sudah menetapkan sikap nggak mendukung. Kalau gini kalian kelihatan pelin-pelan, alih-alih alasan pragmatis. Jadinya jargon sebagai partai yang memiliki kader yang militansinya luar biasa itu akhirnya cuman bau jigong. Pemirsa yang luar biasa ya. Ini komentar yang seru-seru semua ya. Ada yang sampai bilang apa nih? Di komentar berikutnya tuh ada yang bilang PKS goblok lah gitu. Ada yang bilang bodoh amat lah, ada kita nyungsepkan gitu ya. Dikira kita mikir. Aduh, puterin lagu dong biar yang kenceng biar asik gitu. Ini lagi pada galau semua. Kalau lawannya bukan boneka, sampai kapanpun Ridwan Kamil nggak bakalan menang. Itu dia masyarakat Jakarta. Serius ya. Selamat tinggal PKS. Wah banyak yang bilang selamat tinggal ya sama PKS. Masalah nggak dukung Anies masih bisalah dipaksain untuk nerima. Tapi muak ke koalisi yang mendukung politisi politik dinasti. Ini yang masih nggak bisa diterima gitu kata teman-teman. PKS sudah tergiur kekuasaan. Udah nggak usah minta maaf lah. Dukungan sudah berubah arah. Ada baiknya ganti nama sekalian jadi penjilat keluarga Solo. Tenang ya. Kan sesuai apa tuh? Aduh. Sabodot teuing, sebodot teuing katanya orang Sunda mah. Gimana rasanya satu mangkok?
Aduh, ini juga komentarnya yang bilang bodoh amat. Banyak juga tuh yang bilang bodoh amat ya. Nggak perlu, biar rakyat sadar ada sistem yang harus diikuti bagi Anies, bagi PKS, bagi parpol sekarang. Jangan sampai menular ke daerah lain ya. Kenapa minta maaf PKS? Hak sepenuhnya PKS tidak mendukung Anies Rashid Baswedan. Kita mengucapkan selamat tinggal karena PKS memutuskan bergabung dengan Kim ya, buang-buang uang untuk pemilu dan gedabrus tentang rezim politik dinasti. Lalu di ujung sekolah, nggak pernah semua ini lihat politik-politik hari ini. Waduh ya. Rakyat mah udah cerdas-cerdas semua, peduli amat, dah urus saja tuh Kim. Kau udah dapet cawagup kan? Gitu. Anies bisa maju tanpa partai kampret sejati. Partai kampret sejati. Seru pokoknya ya kalau kita lihat komentar teman-teman di berbagai media pemberitaan yang hari ini barangkali sudah pada ya amburadul lah pokoknya. Pada kemana, arahnya kemana gitu. Nggak akan kita maafkan. Tidak istiqomah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ini balasan setelah mendulang suara kita tahun 2024 Pilpres kemarin gitu maksudnya. Tiada maaf bagimu PKS. PKS rasional. Otak Anda jangan pernah berpikir seperti LSM. Memberi sedikit untuk berharap mendapatkan terbanyak. Dunia ini fana. Akhirat adalah kekal selama-lamanya. Emang gue pikirin EGP gitu. Nanti kita balas 2029 deh. Ya. Ada kemungkinan PKS nanti diakuisisi PSI menjadi Partai Keadilan Solidaritas Indonesia. Selain lagi musim durian sekarang juga lagi musim ganti ketum partai itu. Partai salah langkah terus. Ya, lihat tuh putusan MK hari ini, bye-bye PKS. Fix partai yang nggak benar gitu. Bodoh amat lagi, bodoh amat lagi, bodoh amat lagi. Tanpa Anies solusi terbaik golput ya. Akhirnya nggak kuat juga jadi oposisi si PKS ya. MK putuskan parpol bisa usung cagup meski tak punya kursi di DPR. Kena dikadalin Kim, pantesan deklarasi sehari sebelum putusan MK. Tenggelamkan PKS ya, sisi jabatan katanya. Tenggelamkan, wah harus ditenggelamkan. Anies bikin partai sendiri pasti bakalan geger. Rasionalitas lalu peyang. Partai pengkhianat wajib dihukum. Ayo kita buat grup mereka, apa buat gugup ya kali. Cak Non. Ya, kemudian lihat komentar-komentar berikutnya. Ada komentar apa lagi nih? Oke. Hancur lebur PKS dengan keputusan MK terbaru. Ini gambaran gimana nanti PKS 2029. Warga Jakarta sudah tahu kalau PKS itu munafik. Masyarakat juga minta maaf akan meninggalkan PKS selamanya. Kita maafin tapi kita nggak pilih PKS katanya. Ya, itu suara netizen loh ya. Itu kalau masyarakat udah ngomong mah biasanya kejadian. Gue pemilu dukung partai buruh mendingan ya. Minta maaf bukan pada warga Jakarta, melainkan seluruh simpatisan seluruh Indonesia atas inkonsistensi yang terjadi di Medan. Ya, yang dukung Bobby itu ya, udah kelar lu di Jakarta katanya. Bodoh amat PKS. Bodoh amat lagi, mudah-mudahan tumbang gitu katanya. Kemudian kita lihat komentar berikutnya. Santai bos, nggak perlu minta maaf. Soalnya lewat keputusan MK siang ini, mungkin Anies tetap dicalonkan lewat PDI Perjuangan. Banyak juga ya teman-teman yang berharap kepada PDI Perjuangan agar bisa mengusung Anies meskipun sendirian. Tetapi apakah warga Jakarta akan benar-benar mampu memenangkan Anies Baswedan? Itu pertanyaannya. Nggak penting lagi, goodbye PKS ya. MK partai receh pun sudah bisa usung. Politik hampir semakin perang di sana. Politik hampir semenari perang dan sama berbahayanya. Dalam perang Anda hanya bisa dibunuh sekali, tapi dalam politik berkali-kali. Itu kata Winston. Rasionalitas ya, menimbun aspirasi, padahal dipilih karena ingin aspirasi warga diakomodasi. Ya siap-siap. Ya, jangan-jangan PKS tar disuruh balik badan dukung Wan Anies biar suara terpecah Bung Ahok. Begitu kira-kira. Pileg kemarin begitu banyak uang yang 50 ribuan berselewaran gitu. Aduh, partai bajingan katanya. Akhirnya nempel juga sama dinasti. Bodoh amat bakal gua pilih gak bakal gua pilih lagi.
Kita juga minta maaf sama PKS, bye PKS, partai kemarin sore katanya. Lagi tren minta maaf. Ya. Say goodbye to PKS. Kemarau 9 tahun, 10 bulan, rusak oleh 2 bulan, jadi penjilat dinasti. Rasionalitas karena uang habis terus nih kalau bertahan jadi oposisi. Kapan kenyangnya? Perlu dana seger dan capek ditekan-tekan terus selama jadi oposisi. Enakan nanti di gedung DPR tinggal bilang setuju dan tanda tangan deh. Begitu katanya sih. Pengkhianat juga rupanya nggak rela suara gue kemarin. Waduh. Warga Jakarta juga minta maaf batal dukung PKS. Guys, nggak usah marah-marah sama PKS. Kalau ada berita tentang PKS, abaikan saja. Ya, akhirnya semua hanya akan mementingkan ego masing-masing, bukan mendahulukan rakyat. Ngapain minta maaf PKS ya? Bukan masalah Aniesnya, woi. Kalian sudah mendukung politik dinasti. Itu masalahnya, koplak. Siap-siap jadi partai gurem ya. Waduh. Banyak yang tertolimi rupanya ya warga di Jakarta dan warga di seluruh Indonesia atas pindahnya dukungan PKS ke Kim Plus ya. Alah, tiada maaf bagimu PKS katanya. Buat gue sebagai warga, alhamdulillah setelah PKS kelihatan belangnya. MK bikin sebuah perubahan besar sehingga gue tahu mana serigala, mana domba gitu. Kalau PKS nganggap dukung dinasti Widodo sebagai rasional, mungkin kalau pilih PKS ninggalin partai ini juga rasional ya. Gitu. Kalau pemilih meninggalin gitu maksudnya. Ya, irasional, semuanya serba rasional. Tapi politik itu dinamis ya. Ngakunya partai umat tapi munafik. Ini juga aduh ngeri ya. Ngeri komentarnya teman-teman, ngeri. Nih ada komentar yang juga ngeri banget dari Nai ya, dari Nai. Kemudian Tiang Grace ya, bukan rasionalitas tapi nggak sabaran dan menunjukkan karakter aslinya. Blunder terbesar PKS. Blunder terbesar ya, meninggalkan Anies. Politik sih minta maaf. Politik itu pilihan. Milih konsisten atau sekedar milih maaf. Apa tuh, tinggalin saja PKS-nya ya, minta maaf saya nggak pilih PKS kok, wales aja. Yang lebih rasional gabung sama apa tuh nggak sudi katanya. Rakyat seluruh Indonesia saat ini benci sama PKS katanya. Suryani ada yang bilang pengecut lagi tuh, pengecut katanya, Deus Ex Machina ya. Freddy Setiawan, PKS tidak mau kalah lagi untuk yang kali ini. Ya, galon yang dipakai secara berulang-ulang rawan terkontaminasi. Aduh, apa tuh? Emang masalah buat gue, ya. Rasionalitas sama dengan duit dan jabatan. Rasionalitas sama dengan duit dan jabatan. Barangkali begitu kata netizen nih. Kalau PKS mungkin punya arti yang lain kali ya. Sehingga ngomong rasionalitas lah, ya. Lah pembalasan lihat aja pembalasan rakyat ke PKS menyakitkan dah. Kami juga minta maaf karena sudah tidak ada di hati kami apa itu PKS. Jangan dipilih tuh PKS dan calonnya. Ini sisi serakah bukan rasionalitas. Ini sisi serakah kata warganet ya. Gua gak minta maaf untuk gak dukung PKS. Ya gitu, rasionalitas karena gila kekuasaan juga kali ya. Bodoh lah ora urus kata si Jandi ya. Pat Leni ya, teruslah berjuang, tidak terbang karena pujian, tidak tumbang karena hinaan kata Abah. Rasionalitas tak nasional, tidak beretika. Dari B1650 partai penjilat juga ternyata ya bikin nyungsep kayak P3. Akhirnya nggak kuat juga, ya nggak apa-apa. Untung jadi tahu PKS ternyata begini katanya. Kami memaklumi kalau PKS tak mendukung Anies maju pilkada, namun tidak memaklumi jika PKS mendukung nepotisme dan bergabung dengan oligarki. Tidak sesuai janji yang diucapkan saat kampanye lalu. Itu namanya munafik, kata Cangporcang ya. Komentarnya aneh-aneh tapi nyata.
Tidak ada maaf bagi PKS di dunia maupun di akhirat. Partai Keluarga Solo, waduh, ngeri ya teman-teman semuanya, sangat seru ya. Oke, itulah faktanya ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya teman-teman.